Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Sobat investor, ada kabar menarik dari pasar modal. Baru-baru ini, PT Arta Kencana Raya Tama, pemegang saham pengendali PT AKR Korporindo atau AKRA, kembali memborong saham AKRA senilai 18,2 miliar rupiah. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang membuat mereka berani melakukan pembelian besar-besaran ini? Yuk, kita simak videonya sampai habis untuk mengetahui informasinya lebih lanjut. Berdasarkan laporan, Arta Kencana Raya Tama membeli 11,2 juta saham AKRA pada tanggal 16, 19, 20, 21, dan 22 Februari 2024. Pembelian ini setara dengan 0,056% dari total saham AKRA yang beredar saat ini. Menariknya, pembelian ini dilakukan di tengah tren kenaikan harga saham AKRA. Apa alasan dibalik pembelian ini? Menurut informasi dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, pembelian ini dilakukan untuk tujuan investasi dengan status kepemilikan saham secara langsung. Aksi borong saham ini menunjukkan kepercayaan Arta Kencana Raya Tama terhadap prospek bisnis AKRA yang semakin cerah. Hal ini tentu saja menjadi sinyal positif bagi para investor lainnya. Dengan pembelian ini, kepemilikan Arta Kencana Raya Tama di AKRA meningkat menjadi 12,1 miliar saham atau setara 60,5%. Aksi borong saham ini tentu saja dapat memberikan dampak positif bagi para investor AKRA. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek bisnis yang baik dan menarik untuk investasi jangka panjang. Kesimpulan, aksi borong saham AKRA oleh Arta Kencana Raya Tama merupakan sinyal positif bagi para investor. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek bisnis AKRA yang semakin cerah. Bagi sobat cuan yang ingin berinvestasi di AKRA, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk membeli sahamnya. Namun, perlu diingat bahwa setiap investasi memiliki risiko. Lakukan riset dan analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Lalu, bagaimana kondisi fundamental AKR Korporindo saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi, dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, pandemi membawa dampak yang signifikan pada berbagai sektor ekonomi. Perusahaan-perusahaan di tanah air berjuang untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan. Termasuk diantaranya adalah AKR Korporindo. Pada kuartal ketiga tahun 2023, AKR Korporindo melaporkan kinerja keuangan yang mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan ini. Namun, seperti yang seringkali terjadi di dalam dunia bisnis, setiap tantangan juga membawa potensi untuk perbaikan. Total pendapatan operasi perusahaan ini mengalami penurunan sebesar 13,3%, turun dari 34,5 triliun rupiah menjadi 29,9 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2023. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan, AKR Korporindo masih berkomitmen untuk menjaga tingkat profitabilitas yang baik. Return on Assets mencapai 7,9%, sementara return on equity mencapai 21,3% di kuartal ketiga 2023. Hal positif lainnya adalah penurunan beban pokok pendapatan dari 31,8 triliun rupiah ke 27,1 triliun rupiah, sementara laba bruto naik dari 2,7 triliun rupiah ke 2,8 triliun rupiah. Beban umum dan administrasi juga berhasil ditekan dari 727 miliar rupiah menjadi 650 miliar rupiah. Namun, peningkatan pajak penghasilan dari 365 miliar rupiah ke 409 miliar rupiah menunjukkan bahwa perusahaan ini masih harus berhadapan dengan beban pajak yang lebih tinggi. Laba neto tahun berjalan berhasil naik dari 1,5 triliun rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah, dengan net profit margin mencapai 5,7% pada kuartal ketiga 2023. Di sisi aset, perusahaan ini mengalami peningkatan sebesar 1,6 triliun rupiah, dengan nilai mencapai 28,8 triliun rupiah pada bulan September 2023. Namun, ekuitas sedikit berkurang dari 13,15 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 13,1 triliun rupiah pada bulan September 2023.
Liabilitas meningkat dari 14 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 15,7 triliun rupiah pada September 2023, dengan debt to equity ratio saat ini mencapai 146,8%. Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 2,7 triliun rupiah di kuartal ketiga 2023 adalah kabar baik. Terlebih lagi, meskipun terdapat sebagian kas yang digunakan untuk pendanaan sebesar 296,9 miliar rupiah, AKR Korporindo berhasil meningkatkan nilai arus kas sebesar 2,2 triliun rupiah hingga akhir September 2023. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, AKR Korporindo tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja keuangannya. Dengan berbagai langkah yang telah diambil, perusahaan ini tetap menjaga posisinya di industri dan siap menghadapi masa depan dengan segala potensi yang ada. AKR Korporindo telah membuktikan bahwa dalam dunia bisnis, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten AKR Korporindo? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.